Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan prediksikan dividen final 2025 untuk saham fundamental yang rutin bagi dividen. Kita akan bahas BSSR, BNGA, BDMN, NISP, dan BTPS. Sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi saham pertama yang akan kita analisa pada video ini dengan menggunakan fitur QStat yang ada di Stockbit Sekuritas adalah saham BSSR. Tentu saja Stockbit Sekuritas adalah aplikasi saham andalan yang saya gunakan untuk berinvestasi. Dan jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Kita lihat untuk BSSR ya, di penutupan hari Kamis lalu sebelum liburan Idul Fitri ya, ternyata masih sideways di Rp4.080 per saham dan masih close di harga yang sama ternyata ya. Dan kita lihat untuk BSSR ini secara fundamental guys, ternyata kinerjanya ada penurunan terutama untuk full year 2024. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, BSSR atau PT Bara Multi Sukses Sarana Tbk ini adalah saham di sektor pertambangan batu bara gitu ya, dan memang sudah sangat rutin bagi dividen guys ya, bahkan ketika di tahun pandemi sekalipun. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat ya track record dari BSSR ini dalam pembagian dividen itu sangat-sangat bagus dan sangat layak untuk investasi. Namun tentunya kita harus selalu update ya terkait dengan rasio fundamental sebuah saham agar kita pun melihat guys ya resiko yang akan terjadi di kemudian hari jika ternyata kinerjanya terus menurun. Nah, di sini kita lihat dari sisi valuasi ya, ternyata berdasarkan PE ratio-nya di angka 5 kali dan PBV juga di atas 1 ya, yaitu PBV 2,5 kali, menunjukkan bahwa sebenarnya BSSR ini ada range yang lebih rendah lagi gitu ya, atau ada potensi bisa turun lagi ke PBV yang lebih rendah gitu ya jika kinerjanya terus turun. Tapi jika di tahun ini, tahun 2025 ternyata kinerjanya ada peningkatan, maka harga sahamnya bahkan bisa naik lagi gitu ya. Saya yakin teman-teman holder BSSR ini sudah hold BSSR sejak lama ya, karena BSSR kan rutin bagi dividen. Tapi di sini kita akan tetap review ya guys ya, dimana ternyata updatean yang ada di fitur QStat ini tentunya akan selalu diupdate ya setiap rilis laporan keuangan, dan terakhir itu adalah laporan keuangan untuk kuartal 4 2024 yang rilis di awal tahun 2025 ini. Ternyata labanya turun ya secara year on year, dan kita lihat secara kuartalan ada sedikit kenaikan. Secara year on year turun ya dari 560 miliar menjadi 441 miliar. Jadi untuk full year 2024 laba bersihnya itu turun dari 2,5 triliun menjadi 2,1 triliun saja. Tentu saja penurunan net income ini juga akan berdampak terhadap penurunan EPS ya. Jadi EPS-nya juga turun nih dari Rp957 per saham menjadi Rp812 per sahamnya. Nah, di sini juga ternyata ada beberapa improvement ya yang dilakukan oleh Stockbit Sekuritas terkait dengan fitur QStat ini. Ternyata di bawahnya itu sudah ada dividen ya, dividen per lembar saham atau dividen per share, lalu ada dividen payout ratio dan juga dividen yield ya. Jadi teman-teman tidak usah repot-repot lagi berlangganan RTI bisnis ya, karena kan sekarang RTI bisnis berbayar. Nah, teman-teman cukup ya investasi atau trading menggunakan Stockbit saja, teman-teman sudah bisa mengakses semua fitur yang lengkap yang ada di Stockbit seperti itu. Oke guys, jika kita perhatikan guys ya, hutang ya, atau liabilitas dari BSSR ini masih sangat-sangat aman, jauh lebih rendah ya dibandingkan dengan total ekuitas maupun total asetnya, yang artinya rasio keuangan dari BSSR ini masih sangat-sangat bagus untuk investasi. Namun yang perlu kita perhatikan adalah apakah kinerja net income atau laba bersih BSSR di tahun 2025 ini akan meningkat atau akan terus menurun. Nah, itu mungkin yang perlu kita perhatikan ya, perlu kita waspadai dan harus kita evaluasi. Dari sisi profitabilitas juga net income-nya ini atau net profit margin-nya masih oke di angka 9,9%. Dan kita perhatikan juga dividen yield ya, di tahun sebelumnya itu sangat-sangat tinggi ya, yaitu 16,6% ya guys ya. Dan pembagian dividen terakhir adalah di 10 Januari 2025. Nah, jika kita rinci ya guys ya, ternyata dividen untuk di tahun 2024 ya, ini kalau menurut perhitungan ya dari RUPS tahunan, dari RUPS ya, dan juga dari pembagian dividen ya dari manajemen, ini ternyata pembagian dividen di November 2024 dan Januari 2025 ya untuk ex-date-nya ini adalah diambil dari laba full 2024 gitu ya, diambil dari laba tahun 2024, yang artinya dua dividen terakhir adalah dividen interim. Tapi ada juga yang berpendapat seperti ini ya, dividen interim itu sekali, jadi dividen interim, final interim.
Kalau saya melihatnya ini sebagai 2 kali interim ya, interim 2 kali baru terakhirnya adalah dividen final, seperti itu. Itu tergantung ya teman-teman mau ambil yang mana, ya silahkan saja. Yang, penting kita melihat bahwa, semoga saja, dividen BSSR untuk dividen final 2025 ini juga bisa lebih tinggi ya dibandingkan dengan dividen-dividen interim sebelumnya, yang sebesar Rp179 per saham dan Rp154 per sahamnya, seperti itu. Kita pun melihat ya bahwa sebenarnya sangat wajar laba dari perusahaan batubara itu turun karena harga acuan batubara juga sudah turun cukup dalam dari 152 USD per ton turun sampai di bawah ya, sempat di bawah 100 USD per ton itu di 96,8 US dollar per tonnya. Nah, ini mulai ada kenaikan kembali ya guys ya 1,4% di penutupan hari Jumat kemarin. Harga acuan batubara naik ke 103 USD per tonnya ya. Semoga saja harga acuan batubara Coal Ash Newcastle ini bisa kembali naik sehingga harga jual batubara itu bisa kembali meningkat. Langsung saja kita akan prediksikan ya untuk dividen dari BSSR. Nah, teman-teman juga bisa langsung lihat di sini guys ya pergerakan harga BSSR ternyata sudah turun ya dari area high-nya di September 2024 lalu itu di 5.100 turun sampai di 4.000 80-an ya di penutupan hari Kamis lalu. Meskipun kita lihat sempat turun juga ya di bawah 4.000 yaitu di 3.900-an. Tapi memang masih ada downside ya guys ya untuk BSSR ini, tapi teman-teman tidak usah khawatir kalau misalkan memang invest jangka panjang dan melakukan dividen investing, teman-teman fokus saja terhadap kinerja fundamentalnya. Oke, jadi untuk EPS-nya ya untuk full year 2024 adalah Rp812 per saham ya guys ya. Teman-teman juga bisa lihat di sini ya untuk EPS-nya Rp812 per saham. Jadi untuk dividen payout ratio-nya kita asumsikan di 83% ya, sama seperti tahun sebelumnya. Lalu untuk dividen full-nya itu Rp673 per saham dengan yield 16,5%. Nah, interim yang sudah dibagikan adalah Rp179 per saham, yield-nya 4,3%, dan interim kedua Rp154 per saham dengan yield 3,7%. Jadi dividen final yang tersisa menurut prediksi kita, ya namanya prediksi bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah ya, tapi ini asumsi sementara gitu ya. Ini prediksi sementara dividen final yang akan dibagikan oleh BSSR adalah Rp340 per saham dengan yield 8,3%. Nah, ini semoga bisa lebih tinggi lagi ya guys ya dari angka Rp340 per saham agar teman-teman bisa lebih cuan lagi nih dari dividen. Tapi kalau misalkan ternyata angkanya dividen finalnya itu lebih rendah, berarti manajemen melihat sesuatu ya atau mungkin akan menambah tambang baru mungkin ya, itu bisa saja terjadi guys. Jadi memang dividen adalah kepentingan dari pengendali seperti itu. Nah, contohnya kemarin kita sempat bahas Astra International yang ternyata prediksi kita itu lebih tinggi ya dibandingkan dengan usulan dari manajemen gitu ya. Nah, kalau bisa kita perhatikan di sini usulan dari manajemen Astra International itu lebih rendah gitu guys ya. Coba kita lihat dulu ya. Itu sekitar Rp308 per saham guys. Rp308 per saham gitu guys ya, lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya, meskipun dividen interimnya sama ya di Rp98 per saham seperti itu. Tapi ini adalah usulan ya dari manajemen Astra International. Kalau misalkan sudah berbicara adanya usulan dividen ya dari manajemen Astra International ataupun dari perusahaan lain, maka itu yang biasanya ya 90% akan disahkan gitu ya. Jadi sudah 90% fix bahwa dividen Astra International ini di Rp308 per saham gitu ya. Kemarin kita baru prediksi saja gitu ya. Ternyata sudah ada usulannya di Rp308 per saham. Padahal dividen tahun sebelumnya itu capai 400-an ya, Rp420 per saham gitu ya, 421 lah, Rp421 per saham, seperti itu guys ya. Jadi ada sedikit perbedaan ya, dan memang ini adalah usulan dari pengendalinya atau dari perusahaannya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan update juga untuk prediksi dividen BNGA guys ya, meskipun BNGA juga kita lihat ya, saya lupa guys, apakah sudah RUPS atau belum ya? Tapi kalau belum ya ini menjadi prediksi untuk dividen BNGA seperti itu. Ada sedikit kenaikan di hari Kamis lalu 0,8% close di Rp1.695 per saham. Nah, di sini untuk laba bersih dari
BNGA ini masih positif ya, ada kenaikan secara year on year dari 6,4 triliun menjadi 6,8 triliun. Jadi laba bersih untuk full year 2024 kinerjanya masih sangat bagus ya. Ini adalah emiten perbankan second liner yang diinvestasi oleh Pak Lo Keng Hong. Setelah kemarin kita melihat ya, ternyata Pak LKH juga mulai tertarik nih membeli saham Big Banks di harga bawah, contohnya di BBRI dan Bank Mandiri, seperti itu. Nah, untuk BNGA ternyata dari sisi valuasi juga masih cukup menarik ya, PE ratio di angka 6,2 kali dengan PBV 0,2 kali. Lalu kita lihat juga profitabilitasnya cukup tinggi ya, net profit margin mencapai 27,2%, ya wajar saja BNGA bisa bagi dividen rutin dengan yield yang cukup menarik. Ya, kita lihat juga di sini ternyata dari dividen historinya BNGA merupakan salah satu perusahaan yang masih bisa bagi dividen bahkan ketika pandemi sekalipun. Seperti itu ya. Jadi secara track record BNGA adalah saham yang sangat bagus untuk investasi, makanya Pak Lo Keng Hong juga masuk. Tapi untuk ikut ya dengan saham-saham Pak Lo Keng Hong, pastikan teman-teman belinya di harga bawah ya, bukan beli di harga pucuk seperti itu. Jadi kita akan prediksikan untuk dividen BNGA guys ya, untuk EPS-nya di Rp271 per saham dengan DPR 45% ya. Kita ambil dividen payout ratio-nya sama seperti tahun sebelumnya. Tapi kalau misalkan ada peningkatan ke angka 50% atau 55% itu lebih baik. Lalu untuk dividen per share-nya di Rp122 per saham dengan yield 7,1% di harga saat ini Rp1.695 per sahamnya. Oke guys, kita move ke NISP. Nah, untuk NISP juga merupakan saham perbankan second liner yang diinvestasi juga oleh Pak Lo Keng Hong. Ada kenaikan 0,7% di hari Kamis lalu di Rp1.345 per saham. Kita lihat ya, berdasarkan kinerja full year 2024, ini juga masih sangat positif ya. Naik dari 4 triliun menjadi 4,8 triliun. Ini dikarenakan untuk laba ya kuartal 3-nya juga ada kenaikan gitu. Jadi sangat positif ya untuk kinerja dari NISP. Lalu kita lihat juga dari sisi valuasi ya, PE ratio di angka 6,3 kali dengan PBV 0,7 kali. Secara valuasi juga masih sangat oke ya. Lalu kita cek dari sisi profitabilitas, net profit margin juga sangat tinggi di angka 20,6% ya, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan NPM-nya BNGA tadi. Namun dividen dari NISP ini ternyata ada peningkatan ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya Rp72 per saham. Jadi untuk tahun ini ada peningkatan gitu ya. Nah, kalau misal kita perhatikan ya, NISP ini sudah memberi kabar atau memberikan informasi terkait dengan dividennya dengan EPS Rp212 per saham, dividen payout ratio 50% dari laba bersih, maka dividen yang akan dibagikan oleh NISP di final 2025 ini adalah Rp106 per saham dengan yield 7,8% di harga saat ini ya, Rp1.345 per saham. Nah, ini bisa teman-teman lihat di kalender ini ya, di kalender di kalender Stockbit ya. Nah, di sini kita lihat ada NISP, dia akan bagi Rp106 per saham. Ya, untuk come date-nya di 8 April ya. Jadi setelah lebaran nanti akan ada come date dividen. Jadi terakhir beli teman-teman di 8 April ya. Jangan sampai belinya di X date. Seperti itu jika teman-teman ingin mendapatkan dividen dari NISP. Kita lanjut ke BTPS ya. Untuk BTPS ternyata ada koreksi ya di hari Kamis lalu 2,16% ya, close di Rp905 per saham. Jika kita perhatikan BTPS ini ada sedikit penurunan dari sisi laba bersih ya, namun tidak sesignifikan penurunan ketika tahun sebelumnya. Jadi untuk full year 2024 ya ada sedikit penurunan ya, beberapa ratus juta aja sebenarnya yang nggak terlalu besar juga gitu ya. Di kuartal 4 malah labanya naik ya dari 77 miliar menjadi 291 miliar ya. Itu oke sebenarnya, namun ya untuk labanya cukup stagnan ya, meskipun tadi saya bilang ada sedikit penurunan. Nah, kita lihat ya dari valuasinya, ternyata PE ratio di angka 6,5 kali dengan PBV 0,75 kali untuk Bank BTPN Syariah gitu ya. Sebenarnya BTPS ini jika kita lihat ya, net profit marginnya itu sangat tinggi 21,8%. Namun non-performing loan atau NPL-nya juga cukup tinggi, jadi resikonya lebih besar jika teman-teman investasi di BTPS. Nah, makanya BTPS ini kita kategorikan sebagai saham untuk trend following saja, untuk trading jangka pendek atau jangka menengah saja, itu pun jika ada tanda-tanda kenaikan. Karena sampai saat ini pun BTPS masih berada di zona downtrend. Untuk BTPS kita estimasikan guys ya, untuk EPS-nya di Rp214 per saham ya. Tadi kita belum sempat lihat EPS-nya di
annualize di 137, sorry guys, ternyata belum kita rubah ya. Nah, sekaligus kita akan, tunjukkan ya ke teman-teman cara menghitungnya seperti apa. Di Rp137 per saham ya kita rubah dulu ya guys ya, ini adalah, sebelum kita rubah ya. Berapa guys tadi guys? Rp137 ya? Coba kita cek lagi, Rp137 ya. 137, kita lihat ya untuk dividen, payout ratio di 50%-an ya. Kita bulatkan saja ya 50%. Kita akan coba hitung guys ya untuk, dividen yang berpotensi dibagikan oleh, BTPS. Dividen itu ya 137 kita kalikan dengan 50%. Nah, nanti akan muncul ya Rp68,5 per saham, 68,5 ya guys ya, rupiah per saham. Ini untuk estimasi dividennya. Nah, lalu hasil dari dividen tersebut kita bagikan dengan harga saham saat ini. Kita bagikan dengan Rp905 per saham ya, 905, maka akan muncul di sini ya tinggal kita kalikan 100 saja. Nah, 7,5% gitu ya. Jadi secara dividend yield ya kita prediksikan akan ada sedikit peningkatan ya jika dividen payout ratio-nya ini sama ya seperti tahun sebelumnya gitu ya. Jadi karena harga sahamnya turun ya, ingat ya, ketika harga sahamnya turun, maka dividen yield-nya akan meningkat ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya ketika harganya misalkan di 1.300-an gitu guys. Jadi IPS-nya sama, ya stagnan gitulah ya, lalu DPR-nya juga sama, tidak ada perubahan. Tapi kenapa dividen yield-nya bisa lebih tinggi? Nah, itu dikarenakan harga saham yang sudah turun dalam, maka mengakibatkan yield-nya menjadi lebih tinggi. Seperti itu ya, semoga mudah dipahami. Kita lanjut ke BDMN ya atau Bank Danamon. Nah, untuk BDMN ada kenaikan 1,6% di penutupan hari Kamis lalu, close di Rp2.440 per saham. Jika kita lihat kinerja dari Bank Danamon ya, Bank Danamon ini juga katanya ya baru dibeli oleh Pak Lokeng Hong untuk invest juga nih di saham perbankan yang mungkin beliau lihat BDMN juga punya potensi. Tapi kita lihat ya kinerja untuk full year 2024 ternyata ada penurunan ya dari 3,5 triliun menjadi 3,1 triliun. Dan jika kita perhatikan guys ya untuk Bank Danamon secara valuasi ya 7,5 kali untuk PI-nya dan PBV-nya 0,4 kali sebenarnya memang masih murah, tapi ternyata kinerjanya ini ada penurunan gitu guys ya. Padahal di tahun 2023 kinerja dari Bank Danamon ini sempat naik dari 3,3 triliun menjadi 3,5 triliun. Dari sisi profitabilitas cukup menarik ya, meskipun tidak setinggi BNGA dan NISP, net profit margin mencapai 14,5%. Gitu ya, dan termasuk juga saham yang rutin bagi dividen. Nah, jadi untuk Bank Danamon ini juga sudah, menggelar RUPS dan akan bagi, dividen ya guys ya. Coba kita lihat untuk BDMN, kalau nggak salah kemarin sudah ya, di Rp113 per saham guys ya. Rp113 per saham ya, dengan IPS 325 dan, dividen payout ratio 35% dari laba bersih, maka dividen yield yang akan dibagikan oleh BDMN adalah di 2,6%, ya berdasarkan penutupan harga di Rp2.440 per saham, seperti itu. Oke guys, jadi untuk saham, perbankan second liner, sebenarnya ini bisa menjadi alternatif ya. Nah, tapi kondisi saat ini kita melihat bahwa bank second liner itu, alternatif yang sebenarnya kurang menarik ya jika saham big bank sedang turun jatuh dalam seperti sekarang ini. Jadi yang tentunya menarik ya tentu saja adalah perbankan besar, big banks. Nah, makanya kemarin Pak Lokeng Hong itu mulai masuk ke BBRI, mulai masuk ke Bank Mandiri gitu guys, ada rumor yang mengatakan seperti itu ya. Bahkan di RUPS-nya BBRI Pak Lokeng Hong itu hadir. Nah, nanti kita akan update juga guys ya terkait dengan dividen dari saham-saham lainnya. Ya silahkan teman-teman kalau misal mau request di kolom komentar, nanti kita akan tampung dan kita akan bahas juga prediksi dividennya untuk teman-teman. Semoga saja dividennya itu besarannya sesuai dengan apa yang kita prediksikan dan juga kalaupun lebih rendah tidak jauh gitu atau tidak jatuh ya seperti apa yang terjadi terhadap Astra International. Oke guys, silakan ya jika ada request tuliskan saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit, silahkan teman